selama Gias ini sebetulnya bukan cuma Sabtu Minggu. Sekarang pun juga buat Infobanker semua yang mau datang besok atau nggak usah Sabtu Minggu juga ngomong gua aja. Karena kita selama di Gias ini itu ada paket yang sangat istimewa, gitu ya. Dengan bunga mulai dari 0%. Ya 0%, 1%, 2%, 3% untuk 4 tahun. Jadi atau angsuran tinggal pilih mau murah atau angsuran kecil. Angsuran ringan itu mulai dari 2 juta. Ya. Jadi itu semua yang kita tawarkan selama Gias ini. Tanpa nggak di luar Gias nggak ada. Karena di Gias ini mau dibuat program khusus. Bicara tanpa otak, yang ngomong pada somplak, omongannya selalu coplak, yang penting kitanya nggak norak. Hai Infobankers, nah hari ini kita sudah di dalam booth-nya Astra, sudah bersama orang-orang hebat di balik kerennya booth-nya Astra nih ya Pak. Terima kasih. Sudah hadir terima kasih. Bapak Gunawan Salim selaku Terima kasih. Chief Marketing Officer Asuransi Terima Astra kasih. dan juga Pak Iwan Pranoto Hai. selaku Communication Service Management Asuransi Astra. Pak Gunawan, Pak Iwan sehat? Sangat sehat. Sangat luar sehat. biasa. Pak Iwan? Sehat dong pastinya. Sehat dong pastinya. Boleh disapa dulu dong teman-teman Hai, Infobankers. Selamat siang. Terima Nah kasih kali ini kesempatannya. konsep podcast kita agak berbeda ya, karena biasanya kita di podcastnya di studio nih Pak. Ada ini studio studionya. juga sama. Studio Astra hari Iya. ini ya di Gias. Tadi kita udah main games nih Pak, pas aku masuk registrasi isi data Iya. di guide untuk main games. Nah tahun ini kira-kira apa yang diusung temanya oleh Astra di Gias tahun ini Pak? Jadi gini, Rizka. Jadi memang kita ini kan sebagai sponsor utama di Gias selama 3 tahun ya. Ini tahun ketiga kontrak kita 3 tahun. Ini kontrak ketiga kita. Seharusnya tahun kemarin kita selesai. Oh, Iya kan? Tapi kan tahun kemarin Tinggi tidak banget ya, Pak. nggak Ya. ada Gias. Karena pandeminya lagi luar biasa, maka diundur jadi tahun ini, gitu ya Wan ya. Betul. Nah sebetulnya pada saat kita diskusi di awal tahun kira-kira tema kita mau apa dan sebagainya itu kan banyak alternatif yang muncul. Gitu akhirnya kita pilih Beyond Infinity. Kenapa Beyond seperti itu? Infinity. Nah, Beyond Infinity itu kan modelnya kayak angka 8 gitu ya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah putus. Sesuatu yang one stop service dapat kita layani dalam satu pelayanan yang sama dari Astra Finansial. Oke. Kira-kira itu yang diambil oleh kita, kemudian disetujui oleh Pak Abong, dan akhirnya kita jalan seperti ini. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Booth-nya konsepnya sama, nggak jauh beda dengan tahun 2018-2019. Kita banyak mengandalkan bermain game, mengedukasi apa Astra Finansial, bisnisnya ada apa aja, kan ada ACC, ada FIF, ada TAP dan sebagainya. Kira-kira bisnis sama. Event gamenya pun juga menyangkut masalah masing-masing BU itu, business unit itu masing-masing. Sama kok. Kita tahun 2019 nih juga mampir nih ke booth-nya Astra. Iya. Nah, tapi kan kita nggak ada pandemi waktu itu ya Betul, Pak, betul. bebas banget, Betul. boleh rame-rame. Ini Betul. sekarang juga ada sesinya. Betul. Nah, tantangannya apa sih Pak di Tantangannya pandemi ini? itu, aku kan gini, dari hari pertama saya sama Pak Iwan selalu diskusi, Wan, kalau booth kita ini kok rasanya tidak seguyup, tidak serame 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun Ya, yang lalu. Wan mau sampai ngantri-ngantri untuk kirim hadiah. Memang Iya. kita sekarang memang batasin. Memang sekarang kita sering pakai digital semua. Jadi oke. spinnya untuk milih hadiah itu sebetulnya nggak usah di sini. Di jalan pun sambil di handphone bisa langsung spin. Jadi ketahuan hadiahnya apa di sini, tinggal tunjukkan dapat hadiahnya. Jauh lebih cepat. Iya, jauh. Gitu loh, karena begitu dia ngantri di sini, kemudian spin dulu, berapa hadiahnya, ngantrinya kepanjangan. Iya, kepanjangan. Itu kan nggak bagus ya. Kita kan harus dukung program pemerintah yang sudah sangat bagus hari ini. Iya. Sudah sangat turun pandeminya, kita harus dukung. Kita boleh euforia, boleh sukacita, tapi harus dijaga itu. Betul. Ya. Kalau ngomongin masalah digital nih Pak, Ya. tadi Ya. ngomongin masalah digital, kita kan udah lihat juga ya ininya ya, itu namanya openingnya. Keren banget itu Pak, digitalisasi banget. Dari multimedianya, konsepnya, dari awal itu kan kayak udah tersusun gitu ya Pak, rapi gitu. Ya. Terus ketika mencet tombol dari Ya. tab atau apa, Dari tab, betul ya. terbuka gitu. Ya. Pertanyaannya, itu yang dipencet apa Pak? Yang dipencet tuh tab. Nggak Gimik ya, gimik. nggak dipencet, itu salah. Telapak tangan, scan ini scan, gitu loh. Ya, oh bener. Itu kita nge-tap ke apa di tab ya Wan ya. Itu akan nge-link ke sini. Berarti nggak sembarangan orang itu Oh, bisa. di setting untuk 8 orang. Karena bayangan kita dulu yang meresmikan kira-kira si A, si B, si C, si D. Gitu, tapi ternyata cuma 3. Ya, tapi kita udah siapin 8. Pada saat itu ya, pada saat kita persiapan dengan Pak Iwan.
kayak gitu. Konsepnya jadi dari timnya, kalau kemarin kan sempat ngomong konsepnya dari timnya masing-masing nih. Ya, kalau yang sekarang gimana sih kalau mengembangkan Idea booth, ya idea booth modelnya semua diskusi antara kami dengan IO, ngobrol seperti biasa, teman semua juga sama. Dia bring something, ada ide ke kita lihat mana yang paling pas, itu kita tajemin. Ide pertama kali muncul bukan ini. Oh, bukan. Bukan, tapi kan ditajemin, akhirnya muncullah seperti ini. Beyond Infinity ini. Beyond Infinity. Pertama kali bukan itu, gitu loh kan. Tapi kan, masa itu kita dengan Pak Iwan melihat ini paling tepat tuh apa, gitu loh. Selalu seperti itu kok, selalu seperti itu ya. Apa namanya, tahun ini memang saya dibatasin ya, kita dibatasin kalau bisa nggak boleh menyentuh. Ya, Tashless, nggak boleh karena kondisi. Kemarin tuh ternyata kita sama sekali nggak boleh, dan kita memang sangat mematuhi hal itu. Aturan dari Bupati apa lewat Seven ke kita akan membuatkan seperti itu. Jadi semua ada dengan kinetik, dengan badan, atau dengan unit mainnya. Jadi sama sekali tidak menyentuh. Gitu ya, itu sangat kita hindari gitu loh. Jadi memang mainnya ya agak kalau yang nggak biasa ya agak susah sih, gitu loh. kan punya aplikasi dan kemarin itu di aplikasinya ada game itu juga. Aplikasi yang mana ya? Aplikasi yang punya Astra, misalnya yang aplikasi kalau kita bukan satu kan juga boleh disembuhkan ya. Ada aplikasi yang mana? Yang gamenya ini? Iya, ada aplikasi gamenya kayak gitu. Oh belum kita masukin ke sana. Kayaknya lumayan juga sih itu nanti. Saya setuju. Jadi gini, arah ke depan digitalisasi itu menurut saya loh ya, sorry kalau salah tolong koreksi. Sekarang tuh arahnya sudah orang mengenalkan bisnis itu menggunakan game. Ya kan? Kebanyakan orang tuh mengenalkan bisnis menggunakan game. Itu arahnya sudah ya beberapa tahun terakhir. Mungkin itu akan dipikirkan oleh kami. Kedepannya nanti mungkin juga akan seperti itu. Gitu loh ya. Karena itu penting gitu loh. Harus kita sering lihat kan. Jadi kalau orang pengen tahu produknya main game dulu. Lebih-lebih sekarang anak-anak milenial ya. Itu akan masuknya ke sono gitu loh ya. Masuk ke sana gitu. Ya, Kita absen dulu kali yang milenial di sini siapa ya? Boleh tunjuk tangan. Astra nggak mau bikin di booth-nya ini kayak bikin, kan lagi happening Pak, Squid Game itu kan Pak. Sweet game, enggak lah. Jadi kalau yang Kirain tadi mbak-mbaknya pakai kostum itu, jadi Pak. kalau pengen masuk Astra nggak lolos sudah langsung mati. Tega kejam ya. Tidak ada konsep seperti itu. Enggak ada. Karena di dalam kita itu di 7 bisnis unit yang ikut di atas ini itu kan ada ini nih asuransi sama Astralife. Kita kan 2 perusahaan yang selalu mendoakan semua orang sehat. Masuk Squid Game langsung nggak mati gitu. Ya, mungkin. Iya. Enggak lah. Ini ya, tetap kekinian. Tetap. Tetap kita ingin memberikan edukasi kan. Orang mengenal Astra Financial and Logistics dengan tujuannya ini dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang fun, bukan menakut-nakuti. Itu bukan tipikal dari Astra Financial, apalagi khususnya asuransi Astra. Kita selalu ingin memberikan peace of mind. Jadi kalau gabung ke sini main itu senang. Ya. Orang jadi lebih masuk ke kita, bukan menakut-nakuti. Nanti kalau kamu sampai kecelakaan, nggak di-cover, nggak seperti itu. Enggak. Kamu tuh gabung sama kita karena ingin mendapat biar hidup aku tenang. Gitu. Nah, konsep seperti itu dibawa oleh Astra Financial Logistics dengan game-gamenya. Gitu kan. Gamenya kan seru gitu kan. Dengan bermain game, kita bisa mengetahui, oh bagaimana sih sebetulnya tentang resiko gitu. Bagaimana sih tentang Astra Financial itu sendiri, kalau kalian itu seperti apa, karena gamenya nggak cuma ada di masing-masing, tapi di tiap sesi pun kita ada trivia quiz, ada mainkan ular tangga, jadi banyak sekali interaksi yang diciptakan dari Astra Financial Logistics bersama para pengunjung bias. Dari game itu mereka bagaimana, oh seperti ini ternyata enaknya menjadi partnernya Astra Financial Logistics. Kalau main game ini kan pasti dapat hadiah ya, Pak. Ada. Boleh disebutin dong, Pak, hadiahnya apa aja nih? Itu biasa. Karena anak saya juga kesini gara-gara cari hadiah gitu. Incernya pasti hadiahnya, Pak. Hadiahnya macam-macam ya Pak Gun. Banyak. Jadi setelah main nanti tukar aja, di sini ada lucky spin, bisa dari voucher Astra Pay, lumayan kan ya, bisa langsung jajan di sini juga, bisa dapat juga goodies bag yang berisi beragam software misterius. Oh, misterius. Pengen tahu apa? Harus kesini. Harus kesini, main dibuka, gamenya dulu.
Dan yang paling istimewa kita punya tote bag khusus hanya ada di Gias. Oh, Tote bagnya lucu gitu nih. Kamu main deh. setelah Giasnya selesai nggak bakal bisa kita Nggak dapetin ada, lagi ya. nggak ada, Nah, nggak ada. jadi limited edition ya Pak. Nggak ada. Limited Ada harganya edition. nggak tak ternilai. Nah, betul. Karena nggak bakal didapetin lagi. Kan nggak akan dapat lagi. Udah main game? Ya Rizka harus main game. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Oh bukan milih. Tadi dulu, poinnya berapa? Bapak main, poinnya berapa? Pak? Saya kan yang ngerancang, rasanya nggak bisa main di situ. Tadi aja Mbak Apri waktu masuk ke sini, masuk pertama kali ada main seperti Kahoot kan Mbak? Ya, Ya kan? Mbak Apri main Kahoot, pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang itu apa, asuransi itu apa, gitu. Kan seru kan? Dengan seru itu jadi orang tambah resep lah istilahnya ya. iya. Tapi konsepnya sama nggak pak kayak tahun sebelumnya? Jadi harus keliling dulu. Sama. Main di booth-booth yang lain, kemudian dapat poin, nukerin di booth utama. Tujuannya supaya kenal semua booth satelit dan ke booth utama. Tambahan lagi kita punya iCare Asian ya Pak Akun ya. Ya, itu tadi baru aja kalau misalkan dilihat tadi Tadi ada apa yang baru foto? baru kita menyerahkan bantuan kita CSR gitu. Jadi setiap Gias tuh kita selalu melakukan itu. Namanya iCare iShare gitu ya. Jadi mengajak semua pengunjung sini untuk datang, utama kita melakukan sedikit permainan kecil yang mana itu nanti akan dikonversi ke sekian rupiah, dikumpulkan dan kita akan membantu pihak lain. Kira-kira seperti itu CSR ke tempat lain. Selain kita bermain, kita juga bisa. Betul. Tahun ini kita membantu ke situ ya Wan, ke UMKM, Ke UMKM disabilitas. Ya kita bantu di situ. Juga saya ketik buat teman-teman disabilitas kira-kira mau Iya, apa betul. kasih semangat. mereka, Betul. gitu kan? Ini kan Betul. berbuat baik jadinya dengan Iya, bareng sama kita. betul. Selalu ada kok. iCare iShare. iShare. Itu nggak akan pernah kita buang. Nggak pernah kita buang. Tapi memang nih asuransi yang kita tahu ya kegiatan literasi keuangan itu memang kenceng banget gitu ya. Mungkin kalau dibandingin sama yang lain gitu ya Pak ya, ini memang kegiatan literasi keuangan itu bagus banget dan beragam gitu. Jadi itu menarik gitu. Nah, tapi kita juga tahu nih Pak, karena pandemi data OJK bilang kan literasi keuangan kesadaran berasuransi khususnya ya kan kesadaran berasuransi itu memang naik baik gitu signifikan gitu. Nah ini pengaruh-pengaruhnya kan kita tahu pandemi kan orang-orangnya udah kurang nih Pak. Tapi kesadaran orang meningkat gitu kalau untuk berasuransi itu ada pengaruhnya nggak sih kalau di Astra sendiri apakah jadi nasabahnya bertambah atau apa gitu efeknya gitu? Ya ada sedikit aja. Ini asuransi Astra ya. Ya. Asuransi Astra. Jadi gini, kalau aku view saya akan view-nya adalah dari otomotif. Ya, otomotif dulu. Jadi gini, kalau dikatakan ada penambahan customer dibandingkan tahun lalu, iya. Iya, pasti. Karena tahun lalu itu adalah tahun yang kita yang paling bawah ya Wan ya. Dari 2019 karena pandemi, jualan otomotif turun drastis, sehingga turun. Otomatis kalau penjualan otomotif turun, asuransinya juga akan turun, Mbak. Itu pasti toh, karena asuransi tergantung dari penjualan mobil. Hulunya turun, kita juga pasti akan turun. Kita turun sampai ke bawah, kemudian ya tahun ini udah mulai naik lagi karena memang hulunya udah mulai naik. Pasar otomotif diperkirakan oleh Gaikindo bisa sampai 850.000 kan. Tahun ini kan, ya, wholesale ya, bisa 850.000. Menurut aku dengan adanya dia kenaikan segitu, otomatis kami dari asuransi juga akan meningkat. Jadi masalahnya ada penambahan nggak tuh customer dibandingkan 2020? Yes, penambahan customer. Tapi dibanding 2019 sudah balik belum kembali ke 2019, belum. Tapi keningkatan dari 2020 ya lumayan, udah lumayan gitu untuk naiknya. Tadi otomotif Pak, boleh ceritakan yang kesehatan? Kesehatan kita masih baru ya, masih baru sekali. Jadi untuk asuransi kesehatan yang Garda Medica, asuransi Garda Medica ada peningkatan ya betul. Jadi gini, asuransi Astra itu kan ada Garda Medica, ada asuransi komersial, ada asuransi retail yang di tempat saya, ada juga syariah bisnis kan gitu ya. Ada 4 kan. Nah, sebetulnya dengan turunnya roda 4 ini itu ditutup dengan 2 yang lain. Jadi secara company itu turunnya nggak terlalu dalam karena 2 ini membantu lah, gitu loh. Nutup semuanya turun nggak mungkin bisa karena populernya cukup besar. Tapi dia ini membantu. Nah, salah satunya itu adalah Garda Medica. Jadi asuransi kesehatan kita memang naik.
di tahun lalu. Karena banyak orang gara-gara pandemi sadar diri untuk berasuransi. Kira-kira seperti itu. Enggak rate nggak naik. Kita nggak pernah naikin rate. Enggak. Tapi ada pertanyaan orang yang mengalami penyakit COVID kemarin itu. Enggak ada. Kita yang membuatnya produk baru yang terakhir baru aja di launch itu Garda Health Tech ya, yang terakhir itu. Itu mau nambahin, Man? Ya, Garda Health Tech memang kalau pengalaman sebelumnya kan asuransi Astra mempunyai Garda Medica, di mana itu asuransi kesehatan untuk kumpulan ya Pak, untuk perusahaan. Nah, asuransi Astra melihat bahwa kita punya segmen yang belum cukup tergarap nih untuk yang di retail, dan makanya kita munculkan produk terbarunya Garda Health Tech, di mana itu ada asuransi kesehatan perorangan yang bisa dijual juga secara digital. Artinya kita coba mengikuti lah perkembangan pasar seperti apa, consumer behavior seperti apa, makanya kita menghadirkan produk yang mudah diakses lewat gadget, kemudian cukup bersaing, kompetitif harganya, sehingga mudah dimiliki, inklusinya jadi lebih bagus juga kan di situ. Dan tentunya dengan layanan khas asuransi Astra yang memberikan peace of mind. 3 hal itu yang menjadikan Garda Health Tech ini diluncurkan, dan semoga dengan tren setelah pandemi kesehatan yang kita semakin concern, harusnya itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat juga agar melindungi kesehatannya secara perorangan. Gitu ya Pak. Aku tambahkan sedikit dari Iwan tadi. Contohnya gini misalkan, dengan adanya pandemi ini, terus terang seluruh digital itu naik kan, betul kan? Anything, perhatiin deh. Ya, dulu misalkan kita belanja kalau lewat gadget tuh aneh. Gitu, nggak tahu ya teman-teman yang milenial Sekarang mungkin kalau beda. pakai uang cash malah udah nggak zaman Pak. Udah nggak zaman loh, gitu loh. Ya, pernah suatu saat aku tuh ngambil uang di bank biasanya untuk di rumah ya, gitu loh. Itu nggak habis-habis, karena kita nggak pernah pakai uang cash itu Iya, udah. betul Kan, semua pakainya transfer atau ya sudah pakai uang elektronik lah, istilahnya seperti itu. Nah, gara-gara itu kebiasaan seperti itu, otomatis di kesehatan pun pertanyaan tadi itu sama. Jadi orang itu sekarang karena takut ke rumah sakit, takut ketemu dokter, mencarinya adalah e-consultation, iya kan? Gitu. Termasuk aja sekarang di keluarga saya, kebetulan mertua saya lagi sakit, sekarang juga cari dokter yang dulu dokter internis kita, dia sekarang pakai e-consultation. Ya, Garda Health Tech itu di dalamnya ada itunya, gitu loh, ada itunya. Selain e-consultation juga ada pembelian obat yang diantar ke rumah dan sebagainya. Jadi dengan harga yang menurut aku achievable, aku yakin Garda Health Tech ini akan jadi bagus, akan diterima oleh masyarakat, yakin. Jadi waktu dulu launching itu kan harusnya dia punya 3 jenis produk. Produk paling murah itu kalau nggak salah harga 500.000, itu dijual 299.000 pada saat launching. Itu untuk kalau nggak salah berapa ratus orang dulu itu dalam pertama kali. Nah sekarang ini karena sudah habis cepat, itu 3-4 hari habis. Nah sekarang tetap ada dengan cashback 10% itu. Dan senangnya itu apa sih Mbak? Aku tuh ngerasain banget suatu saat itu istriku itu pernah kayak anyang-anyangan ya bahasa Jawanya itu, anyang-anyangan. Itu kan nggak enak banget kan? Itu dia merasa anyang-anyangan jam 10 malam. Gitu. Rizka tahu nggak ini? Anyang-anyangan. Tahu dong kalau perempuan pasti. Lu tahu nggak masalahnya? Nah itu jam 10 malam dia nggak enak, mau tidur susah, ya itu pakai aplikasinya kita di Garda Health Tech, dibantu oleh dokternya, konsultasi, langsung dikasih obat, jam 11 malam diantar ke rumah obatnya, diminum dan bisa tidur. Itu loh sekarang. Praktis banget ya Pak. Arahnya udah ke sana, jadi nggak kalau ke dokter ngambil nomor antrian dulu, kalau zaman dulu ya. Jalan dari rumah ke sana, betul, protes sakit udah nahan semua. Ini sekarang enggak, maka aku bilang dengan digitalisasi itu sangat bagus. Doain aja Mas supaya Garda Health Tech ini yang masih baby banget ya, masih baru 2 bulan, itu akan diterima baik oleh masyarakat dulu. Nomor 1 itu dulu. Ya diterima oleh masyarakat dulu, bagus dulu semuanya, jalannya lancar. Maunya kita juga jadi seperti itu. Doain aja. Kebetulan yang megang Garda Health Tech ini chiefnya kan anak muda. Pak Teddy ya, sangat muda gitu. Aku rasa ya dia udah berpikir sampai ke sana lah, kira-kira seperti itu. Ya Pak, masalah edukasi lagi nih Pak. Ya. Mungkin ini kita lagi kami kemarin ada kasus kecelakaan Indonesia. Sebenarnya kalau ada yang kita tahu namanya jurnalisme itu ya, kita juga nanya kalau kayak gitu, mungkin progres hal itu ada asuransinya ya Pak, pastinya ada gitu. Nah, suka ada image gini Pak,
kan susah gitu. Iya. Kalau kayak kemarin tuh gitu di toko asuransi nggak ya gitu. Iya. Itu ada banyak tuh Pak yang nanya. Iya. Kita nggak usah nyebut asuransinya apa lah. Iya, iya. Jadi kalau masalah kasus itu ya sudahlah Mbak, itu masih dalam penelitian perusahaan asuransi yang mengcover ya. Tapi kalau menyangkut masalah bagaimana asuransi, kadang-kadang orang tuh bilang, aku beli asuransi mah percuma lah, kalau klaim susah lah, berbelit-belit lah, dan inilah dan itulah gitu loh ya. Sebetulnya ya kalau dari kami nih, info banker semuanya, jadi gini, kalau dari kami ini sebenarnya satu hal, masih ingat nggak dulu awal-awal, bahwa kita tuh sebetulnya asuransi Astra tuh punya produk namanya Garda Auto, kemudian kita punya cabang. Jadi kalau customer itu mau klaim, datanglah ke cabang kita. Mobil dicepret, ditaksasi, dikasih SPK, monggo silahkan untuk perbaikan. Kan gitu kan? Lama-lama tahun 2014 ya Wan ya, mulai kita bertransformasi. Transformasi apa? Semua dilakukan secara digital, pakai AutoCare kita. Cobalah masuk ke sana sehingga orang itu bisa tahu mobilnya tersebut sudah sampai di mana diperbaikinya. Sekarang bisa pakai Bisa, sangat bisa. Sudah bisa. Tombol AutoCare itu, aplikasi AutoCare itu bisa digunakan oleh nasabah asuransi Astra maupun bukan nasabah asuransi Astra, kecuali satu tombol. Apa tuh Pak? Tombol klaim. Ya, kalau tombol klaim itu adalah orang yang sudah jadi nasabah kami. Kalau belum jadi nasabah, kenapa nggak bisa dong? Tapi kalau yang lain-lainnya itu bisa, misalkan pengen cari. survei gitu Pak. Iya. Foto-foto aja. Iya, jadi pakai itu bisa, dan kita setelah surat perbaikan kendaraan tersebut keluar, kita bisa tahu nomor SPK kita sekian tuh mobilnya sudah sampai di mana. Kadang kita masuk mobil keserempet, masuk ke sana, mobilku sampai di mana ya? Apalagi mobilku cuma satu-satunya. Iya kan? Ya. Baru ketabrak Pak mobilnya. Bener nggak Mas? Baru ketabrak. Ya, makanya pakainya Garda Auto atau bukan gitu loh. Udah mobil cuma satu-satunya lah. Nah, itu. Mungkin perbaikan itu tidak lama. Tapi karena mobil cuma satu dan Anda butuh untuk kerja, merasa itu lama. Tapi kalau misalkan kita kasih informasi, Anda lihat di situ, oh mobilku sekarang lagi di epoksi, lagi didempul, lagi di epoksi semua. Apa perasaan? Merasa lama nggak? Enggak. Karena tahu prosesnya. Nah, itu yang kita kasih di AutoCare kita. Kira-kira itu loh. Ya, jadi itu salah satu. Nah, kenapa seperti itu? Setelah itu selesai semuanya, bahkan kita membuat pos-pos kecil di mall yang namanya Garda Center. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda ke mall bisa klaim. Ada di berapa mall Pak? 20 berapa Pak Iwan? Di bawah Jakarta. 14 mall. 14 mall. Jakarta. Ada 14 mall. Bukan Jakarta. Jakarta dan di luar Jakarta, iya. Iya, nggak cuma Jakarta. Nggak cuma Jakarta. Sampai Medan ada. di Seluruh Surabaya. Indonesia berarti ya. Ada. Jadi kita malah bayangin coba, kita bukanya di mall, bukanya sesuai dengan jam mall. Berarti Sabtu Minggu buka toh? Iya. Gitu loh. Artinya itu bahwa di asuransi Astra ini kami tidak menghindari klaim, Mbak. Tidak. Justru kita mendekatkan servis kita ke mall-mall itu. Iya. Kita kasih ke mall-mall itu. Lebih supaya mudah malah ya Pak. sembari jalan-jalan ke Jalan-jalan. mall, sekalian ngeklaim kalau mobil ada apa-apa. Jadi kita nggak menghindari klaim. Ya, yang lebih bagus lagi, kita yang di AutoCare itu Mas, kalau mau ngeklaim tinggal dipencet. Orang bisa kita akan mencet, hubungin. Sehingga apa? Dulu pada saat launching itu, tagline kita adalah peace of mind in your pocket. Oh, peace of mind. Peace of mind in your pocket. Jadi kita memberikan rasa aman dan tenang dalam kantongmu. Artinya apa? Di dalam handphonemu. Kita tidak menjauhin customer, kita lebih mendekatkan sampai ke kantong. Silakan klaim. Gitu loh. Jadi tolong teman-teman semua info banker jangan takut dengan asuransi. Gitu loh. Apalagi dengan Garda Auto ya. Itu nggak susah. Nggak susah, apalagi dengan Garda Auto ya. Jamin kalau Garda Auto. Jamin. Boleh di Gitu. info Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Tahu nggak? Pak Iwan ini diam-diam kan kalau bisa namanya capek. Tadinya kerja kayak orang keren banget. mall yang ada di Jakarta yang udah ada apa aja Pak? Iwan tahu lah dia awal dia. Ya. Kalau di Jakarta hampir di seluruh wilayah sih sebetulnya. Ya. Kalau mau tahu lebih lengkap masuk ke asuransiastra.com. Ya, di situ ada juga. Jadi mulai dari dekat sini di PSC, di PSC Junction, kemudian di Cibubur, kemudian untuk Jakarta ada di Cipinang, kemudian ada di PP, Pacific Place, kita ada juga di situ, ada di Puri untuk Jakarta Barat, bahkan sampai ke Serang pun ada, di Tangerang pun ada. Jadi dimanapun pelanggan Garda Auto ada, kita berusaha dekat. Jadi selain Garda Center, kita juga punya cabang.
Jadi tidak susah lah ngeklaim itu, mudah kok. Jangan takut ya. Tapi kan udah ada aplikasi, nanti apa perlu tuh karena center itu udah ada aplikasi kan gitu. Oh, iya, betul. Nanti ujung-ujungnya gini loh ya, ujung-ujungnya itu kan kita ngomong dengan adanya pandemi ini kan mengedukasi kita. Untuk kita harus lebih digital. Kalau enggak kita nggak akan hidup kan seperti itu kan ya. Bukannya kita menciptakan kondisi supaya digital tidak, tapi memang kondisi pandemi mendorong orang untuk ke sana. Sehingga kalau kita betul perilaku udah ke situ, tapi kalau kita nggak mengikuti nggak bisa toh. Nah, ujungnya tadi pertanyaan bagus, berarti kedepannya nggak perlu garda center dong. Semua pakai aplikasi aja. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Belum tentu semua bisa pakai digital. Contoh. Orang mau ngeklaim, misalkan orang mau ngeklaim ya bukan dulu. Orang mau ngeklaim itu kan butuh disurvei, unitnya difoto, ya kan? Nah, itu kan sampai sekarang masih belum tersedia di kitanya. Ngerti nggak? Walaupun kita udah coba ya Wan ya, ada beberapa kota yang sudah remote di pinggir-pinggiran sana, kita udah nggak naruh surveyor. Dulu ada surveyor, dia titipan ke partner bisnis kita, satu orang, tugasnya cuman kalau ada customer claim, dia moto-motoin, dia-upload, ya kan? Terus disetujuin oleh kantor pusat, gitu loh. Nah, fungsi orang ini kan kita hapus. Kita ganti dengan 1 atau 2 orang di kantor pusat, namanya desk surveyor. Ya, jika customer itu mau klaim, cukup ngabarin kita, coba digaden sama kita dari Jakarta, foto bapak sebelah sana, foto sebelah sini, kira-kira seperti itu. Nah rasanya untuk membuang garda center tadi, suatu saat mungkin akan berkurang, yes. Tapi kalau misalkan suruh habis semuanya, rasanya enggak, karena teknologinya belum sampai seperti itu ya. Betul, tapi nanti suatu saat jika sudah jago banget, misalkan dengan handphone itu bagus, kemungkinan bisa tidak. Gitu. Tapi itu sangat memudahkan juga kalau kayak musim banjir kayak gini Pak, ya kan? Kalau tiba-tiba kita misalnya, ini juga nih, klaim banjir sih kayak enak juga nih kalau dia ngomong gitu. Nah, nggak enak buat saya. Kok lu enak? Nggak enak. Jangan ngeklaim. Soalnya udah mau akhir tahun nih Pak. udah tahu yang saya tahu cuma satu. Kalau dia asuransinya dibayar, kalau banjir, mobilnya nggak boleh nyalain gitu ya? Kalau ada genangan, kalau ada banjir, itu mobil masuk, sebetulnya mesin itu jangan dihidupin, kan gitu kan? Berarti biarin aja di tengah banjir gitu ya Pak? Jangan dihidupin, biarin ngapul-ngapul gitu ya. Bukan. Kan biasanya kalau begitu kita tegang gitu masuk, udah kerendam gitu kan, kayak gitu berusaha hidupin mesin kan? Itu terjadi water hammer, kan gitu kan ya, mesinnya bisa pecah, bisa meledak, malah justru ada apa-apa, gitu loh ya. Saya ada pertanyaan tadi loh, yang pertama nih kan kalau kita pakai asuransi Astra nih dengan ada aplikasi nggak sih yang bisa ngebantu misalnya tiba-tiba mogok atau kena banjir, minta tolong sama bisa. Oh bisa. Ada, Aplikasi, Pak. makanya download. Lewat AutoCare itu bisa langsung. download udah tapi kan belum pernah kena banjir kan? Download. Itu kalau nggak salah kita ada panic button kan? Ada panic button-nya. Iya. Jadi di AutoCare itu kalau kita perlu bangun garda siaga, di situ tinggal pencet 3 langsung nol ke kita. Bahkan lokasinya kan langsung dikirim tuh. Dan kita juga bisa melihat garda siaga udah sampai di mana. Jadi kita nggak belum nyampe. Bisa di track location-nya ya Pak. Bisa. Aplikasi online sekarang kan, jadi udah ketahuan ada di mana juga. Kemudian kita juga tetap kepingin mendapatkan masukan dari pelanggan. Layanan garda siaga kita seperti apa? Bisa tuh kasih bilang 5 ya Mbak, gitu. Contohnya itu bisa di situ. Kemudian hasil pengerjaan bengkel setelah dikirimkan, diterima, dia juga bisa memberikan rating untuk bengkel kita. Tujuannya apa? Supaya kita langsung mendapatkan feedback dari pelanggan bagaimana layanan dari garda auto asuransi Astra. Bengkel-bengkel kita. Bengkel-bengkel kita, garda siaga kita, di situ bisa semua. Ada satu case yang lucu ya dulu ya Wan. Aku ingat itu. Di aplikasi AutoCare ada namanya panic button kan. Panic button itu ya tadi yang Pak Iwan bilang itu loh. Pencet aja, jedret gitu kita akan tahu gitu. Nah itu di Malang, cabang Malang, ada ibu-ibu nabrak angkot. Ya, saking dia paniknya, dia nggak tahu dia tuh lagi di mana. Padahal dia tuh ada orang Malang. Namanya panik ya, panik bingung. Cuman dia tuh masih ingat satu, dia omongin sama, jika ada apa-apa, pencetlah itu. Panik banget. Gitu loh, pencetlah itu. Dia pencet, jet selesai.
cabang kita telepon, ibu ada di mana? Saya nggak tahu, saya bingung. Oke bu, Google Map kita udah ada, tracking udah kita ketahuin. Ibu, coba ibu lihat sebelah kiri bu, kiri itu kantor kita, ternyata belakang kantor kita. Saking paniknya. Jadi kantorku Malang tuh kan di Hook traffic light. Ya terus dia tuh di sini kecelakaannya. Kita tinggal lihat tuh kantor asuransi Astra gitu. Tapi dengan gara-gara panik button itu kan kita jadi bantu ibunya. Ibu tenang bu, kita segera ke sana. Nggak sampai 5 menit, selesai. Langsung diberesin semua kan. Nah gitu. Langsung ditarik, langsung diberesin semua. Nah itu loh gunanya itu. Ya gitu Wan. Kemarin kalau nggak salah bukan sama polis itu bisa ya pakai garasi aja? Tidak bisa. Nggak bisa. Kemarin itu CSR aja ya? Garda siaga itu hanya untuk pelanggan garda auto dan itu gratis. Gratis. Makanya pelanggan garda auto. Betul. Satu tombol yang nggak bisa untuk semua orang, ada tombol klaim, dalamnya ada garda siaga. Iya. Itu. Kalau yang lainnya bisa dipakai sama masyarakat yang lain gitu ya. Tadi kayaknya Mas Catur nanya lokasi-lokasinya ada di mana aja. Depok Pride kebetulan kayaknya dia nyari yang deket Depok, Pak. Depok Connection. Depok ada di Cibinong kalau mau Oh. foto atau terdekat tempat kita di TP Simatupang. Iya, itu kalau mungkin ada semua. Ada lah mudah kok. Gitu. Kamu beda asuransi. Makanya ke Garda Auto Mas. Nah Pak, ngomongin Gardanta tadi kan udah banyak banget nih penawaran-penawaran khusus. Nah, kira-kira buat info bankers nih yang nantinya weekend ini mau kesini gitu, ada nggak sih Pak penawaran spesial? Iya. Selama Gias ini itu kan kami bekerja sama dengan teman-teman ini yang ada di sini ya. Gitu kan. Ini sekarang kalau Gias ini kan penjualannya adalah mobil. Gitu kan ya. Ada juga motor. AHM kalau nggak salah ya, ada di sana ya. Gitu. Nah kami ini kan dari Astra Finansial ini adalah lembaga keuangan kan yang membantu masyarakat, membantu industri otomotif supaya lebih berkembang dengan cara apa? Mendapatkan mobil, mudah untuk mendapatkan mobil dengan cara apa? Dengan cicilan lewat ACC dan TAF, motor lewat FIR, diasuransikan di kita, kan gitu kan ya? Iya. Nah selama Gias ini sebetulnya bukan cuma Sabtu Minggu, sekarang pun juga buat Infobanker semua yang mau datang besok atau nggak usah Sabtu Minggu juga mau ngomong gue aja. Karena kita selama di Gias ini, itu ada paket yang sangat istimewa. Gitu ya. Dengan bunga mulai dari 0%. Ya 0%, 1%, 2%, 3% untuk 4 tahun. Jadi, atau angsuran, tinggal pilih, mau murah atau angsuran kecil. Angsuran ringan itu mulai dari 2 juta. Ya. Jadi, itu semua yang kita tawarkan selama Gias ini. Tanpa, nggak di luar Gias, nggak ada. Karena di Gias ini mau dibuat program khusus untuk itu. Ya, silakan aja sekarang juga bisa. Dan yang SPK udah lumayan. Ya, sekarang bisa. Kayaknya boleh ya lihat-lihat. Langsung pilih, tunjuk, kemudian langsung pakai Astra Financial deh. Iya, betul gitu. Mumpung ada di GIAS 2021. Ya. Kesempatan cuma ada di sini ya. Di luar pasti nggak akan, Wan. Tidak akan ada. Nggak akan, karena di sini kan kita ngitung bareng-bareng. Nah, seperti itu kan dengan otomotif kita. Jadi ketemulah formulasi itu. Gitu. Berarti terakhir di hari Minggu ya Pak? Tanggal 21. Penawarannya Ya, tanggal di hari tanggal Minggu 21. sampai tanggal 21. 21. Nah, Mau beli mobilnya ada. Hanya ingin mengcover asuransi, kita juga ada program ya Pak Gun. Asuransi agak beda ya. Kalau asuransi yang kredit kita kan sudah ikut di leasing company-nya. Betul. Udah satu paket. Nah, kita sendiri di sini di booth di hall 1 itu ada booth-nya kita, asuransi Astra itu untuk teman-teman atau untuk customer sini semua, untuk Infobankers yang akan membeli secara tunai, mobil beli secara tunai, asuransi di kita itu ada program selama di Gias ini. Kan orang beli mobil ada dua jenis, Mas. Satu secara tunai, satu secara kredit. iya. Tahu asuransi di asuransi Astra. Kalau yang tunai, silakan asuransi di asuransi Astra selama Gias ini untuk 175 customer yang beli asuransi tunai di kita selama Gias ini akan dapat berbagai macam hadiah. Gitu ya, misalkan ada Garda Heltech tadi itu gratis. Kesehatan Ya, orangnya atau juga. mobilnya kita akan kinclongin ya. Itu tinggal dipilih tuh mau yang mana. Yang satu lagi ini apa Wan? Ada 3 tuh. Dapat lagi itu Pak. Ganti sama air purifier. Air purifier ada 3. Wah, Saya- berguna banget. Ya, Semuanya berguna lah. 3 itu salah satu dipilih lah gitu loh Iya. selama ini. Apalagi air purifier nggak lagi zaman pandemi ini kan. Betul. Itu untuk Orang 175 pembeli pertama. 175. Dan update dari saya. Sekarang udah berapa nih Pak? Cepet-cepetan aja itu pengen. Update sampai kemarin itu kita sudah masuk di angka 112. Masih ada. Ya, 112. Habis ini tolong marketing Secara kita standby. Karena mereka Calon customer. segera beli.
Kalau Infobanker jangan ketinggalan tadi tuh promonya bunganya Pak. untuk kredit ya. Atau cicilan 2 juta. Ya. Cicilannya ringan, udah dapat air purifier tadi. Ya, macam-macam lah. Detailing juga ya Pak tadi ya. Ya, untuk pembelian asuransi secara cash. Iya. Ya. Tapi kalau yang tadi kredit tadi yang bunga 0% sama yang 2 juta, selain angsurannya murah, juga ada hadiah spin-spinan di sini. Lucky spin itu hadiahnya banyak gitu. Ada hadiah yang lain juga gitu loh. Hadiah langsung gitu. Ada voucher, ada juga. Mumpung pas gias gitu, pas gias ya. Sama berkesempatan mungkin menemukan calon pasangan hidup. Ini curhat atau apa? Tapi kalau mau pilih pasangan hidup, Mas, pilih dari asuransi, Mas. Oh, pilih dari Kenapa gitu ya? Kenapa kok pilih harus dari pasangan asuransi? Kenapa, Pak? Karena kalau dia udah mengerti asuransi, asetnya kan dilindungi. Kita mengerti risk management. Kita mempersiapkan, kita sayang. Sama aset aja sayang kok, apalagi sama kamu. Iya. Penting tuh, jadi harus berkepribadian. Gitu kan? Kalau bagian Ini kayak gitu-gitu, ujangan untuk saya nih, Pak. iya. Kalau gitu-gituan Iwan lah yang itu lah ya. Jadi kalau nanya kan begitu kan, udah punya apa saja, bukan cuma rumah, tapi mana ada reksadana, ada apa, ada asuransi nggak? Nah, kalau dia ada cocok. Jadi, Saya seleksi dulu lah, Pak. seleksi dulu. Ya pokoknya untuk semua infobankers di sini kita tunggu selama itu ada berapa waktu ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ada 4 hari gitu. Monggo silahkan ke sini dan semua protokolnya cukup bagus. Aku lihat semua rame. Tapi aku lihat tuh tidak ada yang nggak bermasker loh. Lu perhatiin, semuanya bermasker dan nggak diplotrokin, nggak diapa-apain, tetap semua dipakai. Pembelian tiketnya. Iya, Ketat banget sih ya tadi juga kalau yang misalnya masih 21 untuk vaksinnya Nggak bisa masuk. Iya. Harus Soalnya hijau. harus vaksin 2 kali. Iya. Karena dia kalau 1 kali warnanya akan kuning. Kuning ya. 2 kali dia akan hijau. Apalagi warnanya merah, dan nggak mungkin masuk. Ya kan? Kita apa lagi? Iya. Oke. Jadi itu vaksin 2 kali, Peduli Lindungi, monggo silakan hadir di sini, nggak apa-apa, semuanya aman. Berarti jangan takut lah ya, Pak, sekarang untuk pergi-pergian ke Ya public harus area. waspada, Karena jangan prokesnya terlalu tetap ketat. jangan terlalu euforia, tapi tetap dijaga dan menikmati. Gitu. Kita aja ini walaupun ngobrol-ngobrol tetap pakai masker. Oh nggak akan ya, lepas, Pak. Heeh. nggak akan lepas, nggak boleh gitu ya. Dan harus sudah antigen kan? Iya, udah vaksin juga, Udah sudah vaksin, antigen. ya. Oke, itu tadi sudah kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Iwan dan juga Pak Gunawan. Thank you Rizka, makasih. Banyak ya tadi informasi yang diberikan untuk teman-teman yang mau datang ke GIA, silahkan mampir juga ke Butra, yang menarik dan juga banyak promo-promo yang tadi sudah disebutkan. Jangan takut karena kesehatan di sini lumayan ketat, bahkan sangat ketat. Tadi harus divaksin 2 kali dan juga harus scan QR tadi ya di depan, dan pembelian tiket di sini juga dilakukan secara online. Oke, Pak Iwan, Pak Gunawan, terima kasih Makasih banyak. banyak. Kita Thank you. tunggu Makasih. di studio Infobank, Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Ayo silakan kapanpun juga ya. Siap. Anytime. Ya. Siap, sehat selalu Pak Iwan Sama-sama, dan juga Pak sama-sama Gunawan. semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, Infobankers. ya. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Terima kasih, terima kasih.